Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita diperjumpakan di saat teduh pagi kita, terlebih khusus pada hari ini di tanggal 1 Desember, awal bulan dalam masa-masa kita menghayati minggu-minggu Advent dan pertanda bahwa kita akan masuk dalam masa-masa Natal. Dan kita bersyukur, puji Tuhan bahwa kita dipertemukan di akhir tahun ini di bulan Desember. Mari saudara-saudara, di hari Rabu 1 Desember ini kita bersama-sama dalam perenungan yang miskin berbahagia dari Lukas pasal 6 ayat yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Syukur kepadamu Bapa di sorga, di bulan baru ini kami dipertemukan di awal Desember untuk kami memasuki masa-masa Advent dan juga mempersiapkan diri dalam masuk dalam menghayati akan kelahiran Kristus. Bapa di surga, pada pagi saat ini kami akan membaca firman-Mu sebagai waktu teduh kami Tuhan. Berkati kami dalam kami membaca dan merenungkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Lukas pasal 6 ayat yang ke-20 firman Tuhan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan ini agak menarik, bahwa mana bisa? Dan sepertinya ini tidak realistis. Bukankah kemiskinan sulit diidentikan dengan kebahagiaan? Kita cenderung merohanikan miskin di sini sebagai miskin yang bukan karena kekurangan harta benda. Memang saudara-saudara, dalam Injil Matius dipakai istilah miskin di hadapan Allah. Namun dalam kitab Injil Lukas memang memaksudkan miskin di sini sebagai miskin secara sosial ekonomi. Mereka inilah yang disebut berbahagia. Lalu betulkah demikian? Dalam pokok perikop sebelumnya menunjukkan bahwa para pendengar Yesus adalah kebanyakan orang yang baru disembuhkan dan dipulihkan. Mereka adalah orang kebanyakan. Mereka adalah orang kecil. Orang yang tidak berlimpah harta benda. Mereka adalah rakyat jelata. Yesus menyapa mereka berbahagialah dalam arti bahwa mereka itu adalah sasaran daripada Injil Kerajaan Allah. Dan mereka, meskipun mereka dalam kemiskinan, diterima bahkan diindahkan oleh Allah. Tentu hal ini saudara-saudara bukan berarti bahwa orang kaya ditolak dalam kerajaan Allah. Bukan demikian. Namun fokus Yesus di sini adalah orang miskin dan bukan orang kaya. Penerimaan kepada orang miskin tidak otomatis berarti menyingkirkan orang kaya. Karena kerajaan Allah itu bukan diskriminatif, tetapi berlaku bagi semua kepada yang taat kepada perintah-perintah tentang perintah Tuhan. Saudara-saudara, disinilah kita lihat bahwa justru kerajaan Allah itu tidak diskriminatif dalam semua segi, termasuk segi ekonomi. Maka dari itu saudara-saudara, marilah kita meneladaninya. Orang akan diberkati ketika melihat kerajaan Allah itu terpancar dalam kehidupan gereja, terpancar dalam kehidupan kekristenan yang tidak membeda-bedakan hak orang untuk kemudian berbahagia. Baik orang yang miskin maupun orang yang kaya. Sehingga saudara-saudara, ketika bacaan kita dalam ucapan bahagia ini yang berbicara tentang orang miskin, sekali lagi karena konteksnya pada saat itu adalah orang-orang yang mengikut Yesus pada saat itu, dari segi sosial ekonomi memang mereka dalam kemiskinan. Tetapi mereka juga disebut sebagai orang yang berbahagia. Kenapa?
tentu pasti dilihat oleh Yesus bahwa dengan kesungguhan hati mereka mengikut Yesus, maka nantinya menjadi milik daripada kerajaan Allah sendiri. Saudara-saudara, menjadi pembelajaran bagi kita bahwa mengikut Kristus itu adalah dengan ketulusan hati kita mau mengikut Tuhan. Sehingga kita pun juga disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Puji syukur untuk firman ini Tuhan, kami boleh dikuatkan untuk bersama-sama dengan ketulusan hati kami mengikut Tuhan bagaimanapun keadaan kondisi kehidupan kami. Karena Tuhan tidak melihat kondisi kami, Tuhan tidak diskriminatif, tetapi Tuhan tetap mempedulikan kami karena Tuhan melihat hati kami yang tulus mengikut Engkau. Bapa di surga, berkati kami hari ini dalam berbagi tugas-tugas kami. Ini doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikian waktu teduh pagi kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.